Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Nah, kali ini Mimin bakal ngebawain alur cerita animasi terbaru berjudul Turning Red, rilisan tahun 2022. Masih seger nih guys. Film ini mengisahkan seorang gadis yang tiba-tiba berubah jadi seekor panda merah dan dia pun menganggap semua itu adalah kutukan. Daripada nunggu lama, kita langsung mulai aja yuk ke ceritanya. Film dimulai saat seorang gadis berumur 13 tahun mengatakan bahwa menghormati orang tua itu memang baik, namun jika berlebihan, kau bisa lupa menghormati dirimu sendiri. Number one rule in my family, turn is every single thing. You get too far, well, you might forget to... Gadis tersebut bernama Mei Mei, gadis pintar yang menobatkan dirinya sudah dewasa. Kesehariannya yaitu bersekolah dan juga mengurus kuil milik keluarga yang merupakan kuil tertua di kota Toronto. Di sekolah, Mei Mei mempunyai 3 orang sahabat yaitu Miriam, Abby, dan Priya. Meskipun anak-anak lain mengakui kepintarannya di sekolah, namun bagi mereka, Mei Mei adalah sosok gadis yang aneh dan juga sangat menyebalkan. The annoying young lady. A major weird. Sepulang sekolah, mereka berempat malah mengintip penjaga minimarket bernama Devon yang menurut mereka sangat keren. Namun tidak dengan Mei Mei karena menurutnya dia itu sama seperti seorang gelandangan. Ugh, he looks like a hobo. A hot hobo. Mei Mei lalu menunjukkan ke mereka sebuah grup musik yang bernama Four Town. Ternyata mereka berempat ini sangat mengidolakan grup musik tersebut. Four Town. Saat akan pulang, Mei Mei diajak oleh teman-temannya untuk karaoke dulu. Namun ia menolak karena hari ini dia harus bersih-bersih di kuil milik keluarganya. We'll karaoke another time, I promise. Okay. Sepulangnya ke rumah, ia dan ibunya langsung membersihkan kuil tersebut. Setelah itu, mereka berdua kemudian berdoa kepada leluhur mereka. In this community, always. Selain menjadi tempat ibadah, kuil tersebut ternyata dijadikan tempat wisata karena keunikannya. Alih-alih menghormati dewa, mereka justru lebih menghormati leluhur. Leluhur yang paling dihormati oleh mereka adalah San Yi, karena bagi mereka dia itu sangat terpelajar, penyair dan pembela hewan. Dia mengabdikan hidupnya untuk satwa hutan terutama panda merah. Leluhurnya sangat menyukai bulu panda merah dengan perilakunya yang nakal. She loved was fiery coat and mischievous. Setelah seharian menghibur para pengunjung, ibu dan anak ini kemudian pulang ke rumah untuk makan malam. Saat itu, Mei Mei sangat kegirangan melihat siaran TV yang menyiarkan grup musik kesukaannya. Oh my gosh. Who are these hip hoppers and why are they? Setelahnya, ia pun makan malam bersama dengan ibu dan juga ayahnya. Setelah mengerjakan tugas sekolah, Mei Mei yang harusnya menggambar salah satu personil grup musik kesukaannya malah menggambar si Devon. Di sini ia baru menyadari kalau Devon sangat tampan. Lucunya, si Mei Mei secara nggak sadar menggambar dirinya dengan si Devon. Tiba-tiba ibunya masuk ke dalam kamar. Apesnya ibunya itu mengambil buku yang baru saja digambar. Jelas ibunya sangat kaget karena terdapat gambar anaknya bersama dengan seorang pria. Mengetahui kalau pria itu si penjaga minimarket, ia pun langsung mengajak Mei Mei untuk pergi menemuinya. What are you doing? Setibanya di minimarket, ibunya langsung marah-marah ke si Devon karena dianggap sudah ngapa-ngapain anaknya. See, this is what happens when you don't wear sunblock and do drugs all day. Saat itu, anak-anak yang ada di sana menertawakan Mei Mei setelah melihat gambar yang ditunjukkan oleh ibunya. Walau sempat bilang kalau dia ini gak apa-apa, namun sebenarnya Mei Mei sangat stres setelah kejadian yang sebenarnya gak harus terjadi. It's fine. You'll move to a... Saat sedang tidur, ia bermimpi mengenai kuilnya yang berubah menjadi menyeramkan.
Pagi harinya, tiba-tiba secara ajaib ia berubah menjadi panda merah. Kaget dengan perubahan tersebut, ia pun berteriak sehingga membuat ayah dan ibunya menjadi panik. Okay, chills, constipation. Wait. Mei Mei melarang ibunya itu untuk masuk. Di sini ibunya mengira kalau anaknya itu sedang datang bulan. Ibunya kemudian mengambilkan beberapa pembalut. Mei Mei tidak sengaja membentak ibunya agar keluar dari kamar mandi. Saat akan memberikan pembalut dan beberapa vitamin, untungnya perubahan Mei Mei tidak sampai ketahuan oleh ibunya. Regularly. Blood porridge. Ia kemudian masuk ke dalam kamar dan beranggapan kalau semua ini adalah mimpi. Saat kondisinya mulai tenang, perlahan ia berubah kembali seperti semula. What the? Namun saat hatinya merasa senang, Mei Mei kembali berubah menjadi panda merah. Ia lalu mencoba untuk tenang sampai akhirnya Mei Mei menyadari perubahannya itu terjadi saat dirinya mengalami perasaan emosional. Yes. Meskipun rambutnya berubah jadi warna merah, namun baginya itu tidak masalah jika dibandingkan harus kembali menjadi panda merah. Singkat cerita, Mei Mei diantar oleh ibunya pergi ke sekolah. Di sini ibunya menyadari kalau anaknya itu sedang tidak baik-baik saja. Saat bertemu dengan ketiga temannya, mereka memberitahu kalau Tyler menyebarkan peristiwa saat di minimarket kemarin. Mei Mei sangat marah setelah melihat gambarnya itu disebarkan oleh Tyler di sekolah. Literally go away. Karena hatinya sedang emosi, perlahan ia pun mulai berubah menjadi panda. Mei Mei kemudian pergi ke ruang kelas dan untungnya ia bisa tenang sehingga perubahan itu tidak sampai terjadi. Ketika sedang belajar, pria memberitahu kalau ibunya ada di halaman sekolah. Ibunya sempat diusir dari sekolah yang membuat para murid melihat kejadian itu. Kedatangan ibunya ke sekolah yaitu untuk memberikan pembalut sehingga membuat Mei Mei berubah menjadi panda merah karena menahan rasa malu. Mereka semua tidak ada yang menyadari perubahan Mei Mei kecuali ibunya. Mei Mei kemudian lari dan bersembunyi di dalam toilet. Ibunya terus mengejar sambil memberitahu kepada suaminya tentang perubahan anak mereka. Jelas semua orang dibuat panik dan berpikir kalau dia adalah monster. Mei Mei kemudian lompat dari satu bangunan ke bangunan yang lain. Pada akhirnya, ia pun sampai di rumah. Begitupun juga dengan sang ibu yang terus mengikutinya. Ayah dan ibunya mencoba untuk menenangkan Mei Mei yang sedang menangis. Ternyata mereka berdua mengetahui kalau Mei Mei akan berubah menjadi seekor panda. What did you say? Mei Mei kemudian diajak ke kuil. Di sana ibunya mengambil sebuah kotak dan bilang kalau leluhur mereka sangat mencintai panda merah. Karena saking mencintai mereka, leluhur Sanyi memohon kepada dewa untuk mau mengubahnya jadi panda merah. Di masa perang dulu, para lelaki semuanya pergi untuk berperang. Sanyi butuh cara untuk melindungi dirinya dan juga kedua putrinya. Suatu malam saat bulan merah, para dewa akhirnya mengabulkan keinginannya. Mereka memberinya kemampuan menggunakan emosinya untuk berubah menjadi hewan mistis yang kuat. Dia mampu mengusir para bandit, melindungi desa, serta menyelamatkan keluarga dari kehancuran. Sanyi mewariskan karunia itu ke anak-anaknya, hingga akhirnya karunia tersebut dialami sekarang oleh Mei Mei. Mendengar semua itu, Mei Mei sangat marah. Ia menganggap bahwa karunia yang didapatnya itu adalah sebuah kutukan.
Untungnya ia bisa ditenangkan setelah ibunya bilang kalau ada obat untuk menyembuhkan semua itu. Ibunya juga ternyata pernah mengalami hal yang sama. Because it happened to me. Saat bulan merah nanti, Mei Mei harus menjalani ritual untuk mengunci roh panda merah, sama seperti ibunya yang berhasil melakukan ritual tersebut. Emosi yang kuat akan melepaskan pandanya. Semakin dilepaskan akan semakin sulit ritualnya. Mei Mei hanya punya satu kesempatan. Jika gagal, maka dia tidak akan pernah bebas. And you cannot, otherwise you'll never be free. Bulan merah berikutnya yaitu tanggal 25, tepat 1 bulan lagi. Dan dalam waktu 1 bulan itu, ayah dan ibunya akan menemani dan juga menjaganya. Every step of the way. Kemudian Mei Mei dipindahkan ke kamar yang lebih luas. Karena dengan begitu, ia tidak perlu khawatir lagi kamar jadi berantakan. Pagi harinya, teman-temannya datang ke rumah. Di sini ia enggan menemui mereka karena dia tidak ingin mereka tahu perubahannya yang sekarang. Namun setelah Abby memberitahu kalau Four Town akan konser di Toronto, ia pun tidak sengaja menemui mereka yang membuat mereka ketakutan. What? Just me. Shut up. It's okay. May? I've always wanted a tail. Setelah mereka tenang, mereka lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ia memberitahu kalau semua ini hanya persoalan genetika dari ibunya. Di sini ia menangis karena ia sendiri tidak tahu apa nanti bisa kembali normal atau tidak. I hate this. Mereka kemudian menenangkan Mei Mei dan bilang kalau ia bisa melewati semua ini. Mereka lalu bernyanyi lagu kesukaan mereka sehingga Mei Mei menjadi tenang dan kembali ke bentuk semula. But they side, your side, your side. I've never met no man. Thanks, guys. Saat Abby mencubit pipinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Mei Mei lalu meminta Abby untuk kembali memukulnya. Anehnya, ia tidak marah sama sekali, melainkan ia merasa tetap tenang. Mei Mei menyadari kalau terdapat sesuatu dari mereka yang bisa menetralkan pandanya. Dianggap sudah bisa mengendalikan pandanya, mereka lalu mengajak Mei Mei untuk melihat konser Four Town. Awalnya ia menolak karena ibunya pasti akan marah. Namun pria memberikan saran untuk membuktikan ke ibunya kalau Mei Mei sudah bisa mengendalikan pandanya. Crap, you guys better go. But no buts, Mir. Malam harinya, ia pun memberikan bukti ke orang tuanya. Tantangan yang pertama, Mei Mei harus bisa menahan rasa sedih saat diperlihatkan beberapa foto oleh ayahnya. Your second place spelling bee trouble. Ia ternyata berhasil melewati tantangan itu setelah membayangkan dirinya ditenangkan oleh teman-temannya. Setelah cara pertama berhasil dilewati, ayahnya lalu mengambil sebuah kotak yang berisi anak-anak kucing. Di sini, ia kembali membayangkan teman-temannya. Hingga akhirnya, Mei Mei berhasil membuktikan ke orang tuanya kalau dia bisa mengendalikan perasaan emosional. How is this? Mereka jelas kaget karena bagaimana bisa anaknya melakukan itu semua. Ia berbohong dengan memberi alasan kalau dia bisa melakukan itu karena membayangkan orang-orang yang paling dia cintai yang padahal adalah teman-temannya. Which is you guys. Oh, May. Mei Mei kemudian meminta satu permintaan, yaitu menonton konser. Namun sayang, keinginannya itu ditolak oleh sang ibu. What? Not all over the place. I won't. I promise. Meskipun kecewa, namun ia berusaha untuk tetap tenang dan pergi ke kamarnya. Tak lama setelah itu, neneknya menghubungi setelah melihat berita TV mengenai cucunya. Semuanya aman dan dia bisa menangani ritualnya sendiri. Namun, nenek tidak percaya sehingga memutuskan untuk datang. Way with reinforcement. I can.
Keesokan harinya saat di sekolah, ibunya kembali datang untuk mengawasi. Taylor yang melihat itu malah ngata-ngatain yang membuat Mei menjadi marah. Teman-temannya kemudian mencoba untuk menenangkan. Ia merasa kecewa karena ibunya sama sekali tidak memberikan izin untuk menonton konser musik. Baginya, ini bukan konser pertama mereka, melainkan langkah pertama untuk menjadi wanita dewasa. Pria lalu memberikan saran untuk bilang ke ibunya menginap di rumahnya. Setelah setuju dengan saran tersebut, mereka kini harus memikirkan cara bagaimana mengumpulkan uang untuk membeli tiket konser. Agar si Abby ini bisa mikir, ia pun meminta Mei untuk berubah menjadi panda. Awalnya Mei menolak, namun karena si Abby terus memohon, ia pun akhirnya berubah jadi panda merah. Happy? Apesnya, si Mei malah ketahuan sama murid lain. Mendengar mereka sangat menyukai panda, Mei akhirnya keluar dari dalam toilet. So you... Mereka bahkan rela memberikan uang agar bisa bertemu dengan panda. Menganggap itu adalah kesempatan untuk membeli tiket, mereka berempat lalu memulai persiapan agar bisa mengumpulkan uang. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu berbohong ke ibunya kalau dia akan mengerjakan tugas sekolah sampai larut malam. Step 2. Langkah kedua yaitu menyebarkan berita untuk berfoto dengan panda di ruangan yang sudah dipersiapkan. Berita itu tersebar dengan cepat dan mereka langsung mengantri agar bisa berfoto dengan panda. Selain itu, mereka juga menjual pernak-pernik yang berhubungan dengan panda. You want it, I want it. Here we go. You want it, I want it. Saat itu, ibunya tiba-tiba datang ke sekolah. Dengan cepat, mereka langsung membereskan ruangan seolah mereka ini sedang belajar. Sepulangnya ke rumah, Mei menyimpan uang dan juga barang jualannya di bawah kasur. Di sekolah, Mei sangat berambisi karena sebentar lagi konser musik akan diadakan. Sedangkan uang mereka untuk membeli tiket masih kurang. Still 100 short! I knew we should charge more. Taylor tiba-tiba meminta Mei untuk bicara. Jika menolak, Taylor mengancam akan mengadukan kepada ibunya kalau Mei sudah memamerkan pandanya di sekolah. None of your business! One more step. Taylor meminta Mei untuk berubah jadi panda saat di pesta ulang tahunnya nanti. Setelah berdiskusi dengan teman-temannya, Mei akhirnya setuju asalkan dia mendapat bayaran. Dark bag! We're in! Present. Deal. Singkat cerita, saat akan pergi ke pesta ulang tahun, ibunya tiba-tiba maksa mau ikut. Masalah kembali datang karena ternyata keempat bibi dan juga neneknya datang ke rumah. Tujuan mereka datang ke sana yaitu untuk mempersiapkan ritual yang akan dilakukan. Sementara di rumah Taylor, mereka semua terlihat mulai bosan karena Mei belum juga datang. Ibunya lalu memberitahu ke mereka kalau Mei bisa menahan pandanya. You've been managing to keep the panda in? Yep, totally. Setelah itu, Mei bilang ke mereka kalau dia mau istirahat di kamar. Saat mau pergi, tiba-tiba neneknya masuk ke dalam kamar. Neneknya lalu menunjukkan bulu panda yang ia temukan. Di sini, Mei beralasan kalau bulu itu bukan punya dia. It's not my... Neneknya tahu betul bagaimana sulitnya menahan panda tersebut. Setiap kali memunculkan panda, hal itu akan sulit baginya sehingga dia akan terikat selamanya dengan panda dan ritualnya akan gagal. Panda, your mother's whole world, Mei. Setelah neneknya keluar, ia pun langsung segera pergi. Ternyata ia datang ke pesta ulang tahun hanya menggunakan kostum panda. Di sini teman-temannya meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Mei mengatakan kalau dia tidak akan berubah lagi jadi panda. Mendengar hal itu, mereka merasa kecewa karena mereka tidak bisa membeli tiket konser.
Melihat mereka bersedih, ia pun akhirnya mau berubah jadi panda dan langsung menghibur teman-temannya di pesta ulang tahun. the panda. Di sisi lain, saat masuk ke dalam kamar, ibunya tidak sengaja melihat baju bergambar panda yang ada di lantai. Ibunya sangat kaget melihat barang-barang yang tersimpan di bawah kasur. Sementara itu, mereka sangat senang karena mereka akhirnya bisa membeli tiket konser. Saat itu, mereka mendengar siaran radio yang mengabarkan kalau konser tersebut akan diadakan tanggal 25 nanti. Ternyata selama ini si Abby salah baca coba guys, karena yang ia kira Toledo itu adalah Toronto. Konser itu bersamaan dengan malam ritual. Mei Mei sangat emosional karena kerja kerasnya selama ini jadi sia-sia. Dia semakin tidak terkendali saat disinggung oleh Taylor mengenai ibunya. Untungnya ibunya datang di waktu yang tepat. I'm sorry. Setelah kejadian tersebut, ibunya dimarahi oleh orang tua Taylor. Setelah itu, ibunya memarahi teman-teman Mei Mei karena dianggap sudah memanfaatkan anaknya. Mereka hanya ingin menonton konser dan tidak bermaksud untuk begitu. Ibunya terus membela karena baginya anaknya itu tidak bersalah. Mereka meminta Mei Mei untuk memberitahu kejadian sebenarnya. Akan tetapi, dia tidak bilang apa-apa dan pergi meninggalkan mereka. Let's go. Singkat cerita, mereka bertiga memutuskan untuk tetap menonton konser meskipun tanpa adanya Mei Mei. Sementara itu, Mei Mei terlihat murung karena dia tidak bisa menonton konser. I think it's coming from the Sky Dome, Mother. Mr. Gao yang merupakan pemandu ritual kemudian meminta Mei Mei untuk tidak gugup saat ritual nanti dimulai. Nenek kemudian menyuruh mereka untuk bersiap-siap karena sebentar lagi bulan merah akan segera muncul. Long ago, the spirit. Go get ready. Yes, Mother. Saat ayahnya sedang membawa barang-barang ke gudang, ia tidak sengaja melihat rekaman video Mei Mei saat bersama dengan teman-temannya. Ayahnya kemudian menemui anaknya yang sedang siap-siap. Di sana, ayahnya bilang kalau dia merasa terhibur dengan video tersebut. Ayahnya memberitahu kalau ternyata ia dulu tidak disetujui untuk menikah, sehingga istrinya itu bertengkar hebat dengan ibunya. Akibat kejadian itu, istrinya berubah menjadi panda besar dan hampir menghancurkan separuh kuil. Setiap orang punya beragam sisi, dan beberapa sisi memang rumit. Intinya bukan menyingkirkan hal buruk, melainkan harus bisa membuat ruang itu dan hidup dengannya. Kemudian ibunya datang memberitahu kalau waktunya sudah hampir tiba. Mereka semua rupanya berkumpul di halaman kuil. Mr. Gao lalu memberikan arahan agar ritual berjalan lancar. Mr. Gao meminta Mei Mei untuk tidak keluar dari dalam lingkaran saat nanti ritual dimulai. Setelah membuat lingkaran tersebut, mereka lalu membacakan semacam mantra dan ia pun diminta untuk fokus dengan suara tersebut agar mereka bisa menuntunnya. Saat bulan merah sepenuhnya terjadi, Mr. Gao langsung menggunakan pedangnya. Seketika saja jiwanya berada di hutan bambu. Di sana Mei Mei melihat sosok leluhurnya. Leluhurnya lalu membuat semacam lingkaran. Jika ingin memisahkan roh panda, maka dia harus memisahkannya di lingkaran tersebut. Saat roh panda benar-benar akan terpisah dari tubuhnya, ia pun seketika teringat momen saat dirinya menjadi panda.
Pada akhirnya, Mei Mei memutuskan untuk hidup berdampingan dengan panda. Saat ibunya meminta ritual itu diulang, Mei Mei menolak yang membuat mereka sangat terkejut. I'm keeping it. What did she say? I'm keeping it. Ia pun memberontak karena dia sangat ingin menonton konser. Mereka semua mencoba untuk menghentikannya. Namun karena kalah kuat, mereka pun tidak bisa menahannya. Di sini ibunya sangat marah atas semua perlakuan anaknya. Karena segel kalung yang menahan panda hampir pecah akibat terbentur tadi, di sini ibunya tidak menahan emosi lagi sehingga kalung tersebut benar-benar hancur dan ia pun berubah menjadi panda. Sementara itu, Mei Mei tidak memperdulikan keluarganya sendiri dan lebih mementingkan untuk menonton konser. Setibanya di sana, ia pun bertemu dengan teman-temannya. Mei Mei lalu meminta maaf ke mereka soal kejadian kemarin. Ia terobsesi untuk selalu menyenangkan ibunya dan dia tidak ingin kehilangan ibunya. Namun, ia menyadari bahwa kehilangan teman-temannya itu jauh lebih buruk. Boartown forever. Boartown Forever. Setelah mereka baikan, mereka tidak sengaja melihat Taylor yang ternyata sangat mengidolakan grup musik yang sama. Saat konser itu dimulai, ibunya yang kini sudah berubah menjadi panda lalu mencari keberadaan Mei Mei di tengah kerumunan. Setelah menemukan keberadaannya, ibunya pun mengamuk yang membuat semua orang ketakutan. Mereka yang juga menyusul ke sana berencana akan kembali memulai ritual. Di sini neneknya menyuruh Mei Mei untuk mengalihkan perhatian ibunya agar mereka bisa mempersiapkan ritual. Di sini Mei Mei memberitahu ke ibunya kalau dia bukan anak kecil lagi. Dia juga memberitahu kalau yang memiliki ide untuk mencari uang agar bisa membeli tiket adalah dirinya. Mengetahui itu, ibunya sangat marah, sehingga anak dan ibu ini menjadi bertengkar. Ayahnya lalu membuat lingkaran, sementara yang lain bersiap untuk memulai ritual. Mei Mei lalu berjoget yang membuat ibunya tidak tahan melihat kelakuan anaknya. Where's Jin? Hey! Keep her in the circle! Sing loud! Saat itu, Mei Mei lepas kendali yang membuat ibu terjatuh tak sadarkan diri. Melihat ibunya tidak berdaya, ia pun merasa sangat bersalah. Mei Mei lalu menarik ibunya masuk ke dalam lingkaran. Neneknya lalu memutuskan untuk berubah menjadi panda karena dia tidak mau kehilangan anaknya. I am not losing my daughter. Satu persatu dari keempat bibinya lalu berubah menjadi panda untuk membantu menariknya masuk ke dalam lingkaran. Make room for your elders. Mereka semua bekerja sama, tidak peduli apakah nanti kembali berubah menjadi normal atau tidak. Sambil menariknya masuk, mereka pun mulai membaca mantra. Itchy. Quiet, Lily. Tanpa diduga, grup musik dan ketiga temannya membantu untuk membacakan mantra, namun dengan bernyanyi lagu kesukaan mereka. Saat sudah masuk ke dalam lingkaran, Mr. Gao kemudian menggunakan pedangnya. Di hutan bambu, Mei Mei melihat ibunya yang saat itu masih muda. Di sana ia menangis karena sudah bertengkar hebat dengan ibunya. Saat itu ibunya begitu marah sehingga kehilangan kendali. I hurt her. Ternyata permasalahan ibunya itu sama dengan Mei Mei, yaitu muak menjadi sempurna dan tidak akan pernah cukup baik di mata semua orang.
Mei Mei mencoba menenangkan ibunya karena dia sendiri tahu betul perasaan seperti itu. That way, like all the time. Kemudian Mei Mei mengajak ibunya pergi sampai akhirnya mereka pun bertemu dengan keluarga mereka. Di sini nenek langsung memeluknya karena dia sangat menyayangi anaknya. I'm sorry. Nenek lalu menyuruh mereka untuk segera memisahkan panda dari tubuh mereka masing-masing. Setelah itu, kini giliran ibunya. Ibunya lalu memohon untuk ikut bersamanya. Namun ia menolak karena ini adalah jalan hidupnya. I'm finally figuring out who I am. Mei Mei akhirnya tahu siapa dirinya. Namun ia takut hal itu akan menjauhkannya dengan sang ibu. Pada akhirnya ibunya pun memahami keinginan anaknya. Tak lama kemudian muncul leluhur San Yi yang berubah menjadi panda dan langsung membawanya terbang ke atas. Setelah apa yang sudah terjadi, kini keadaan mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang kuil mereka banyak dikunjungi oleh para wisatawan berkat Mei Mei yang berubah menjadi panda merah. Yang awalnya dianggap sebagai musibah, sekarang justru menjadi berkah bagi keluarga mereka. Film pun berakhir setelah ibunya mengizinkan pergi bermain bersama dengan teman-temannya. And a lot of us never let it out. But I did. Nah guys, gimana filmnya? Seru banget kan? Segitu dulu ya untuk rangkuman ceritanya. Kalian jangan lupa jaga kesehatan. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah!